Bapa di surga, kami bersyukur di malam hari ini anak-anak-Mu rindu untuk mendengar firman-Mu di Jumsema Adonai. Bapa, berilah kami kekuatan di tengah kelelahan fisik kami bekerja seharian. Tapi Engkau masih beri kesempatan kami untuk makanan roh kami, firman-Mu. Engkau urapilah Bamu, Ibu Surani, pentau Tuhan. Biarlah dari tutur kata dan kalimatnya boleh menjadi rema tentang keselamatan hanya ada pada Yesus Kristus yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Terima kasih atas keselamatannya. Biar semakin kami mengerti, mengenal makna yang lebih dalam lagi. Supaya kami menggenggamnya, tidak melepaskan dengan goda apapun, menggantikan dengan hal-hal yang berbau mamon. Supaya kami jauhkan itu. Terima kasih Bapak. Dan juga Ibu Ana Chandra, kami serahkan tamu yang memimpin acara dari awal sampai akhir sudah berjalan dengan baik. Urapilah hamba-Mu. Dan juga yang memegang IT dan peralatan untuk terjadinya siaran YouTube ini juga Engkau berkati Bro Trinity, Bro Kode, dan saudara kami yang terlibat dalam Zoom ini dengan sukarela mau bekerja. Terima kasih yang tidak bisa kami sebut namanya. Segala kuasa kegelapan yang anti Kristus yang coba mencuri firman, mencuri, mengalihkan mana, atau mengganggu apa yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kemenangannya semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada ujung segala. Amin. Pada kesempatan ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarampario, SMP Gideon, Jakarta Utara, SMA Negeri 13, Jakarta Utara, Sarjana Teologi, School for Advanced Studies, SAS, Word of Life, Philippines, Major Theology, Torpedo Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Torpedo South Bible, Reverend Crash Chalet, ST Pop, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DDH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati, Filipina, penyiar radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital, Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penterjemah dan pengkhotbah. Dihasbis menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia (GKSI). Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilacap Jakarta, bendahara yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Lasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene, Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Sejauh, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASPI,
dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman di luar negeri, di mana saja Anda berada. Ya, pada malam ini kita akan lanjut pelajaran kita mengenai keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kita serahkan sekali lagi doa ya. Kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami minta Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-Mu supaya apa yang kami dengar kami dapat mengerti, pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, ayat kunci kita masih sama, yaitu di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 ya. Di Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 demikian bunyinya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Sekali lagi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Jadi jelas firman Tuhan tegas sekali mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita selamat. Jadi hanya di dalam Tuhan Yesus kita dapat diselamatkan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana eksistensi manusia sebelum dan sesudah jatuh ke dalam dosa. Nah, hari ini kita akan melihat ya kembali bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jelas ya, bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia itu, saya singkat apa yang kita pelajari minggu lalu. Manusia adalah makhluk yang berakhlak. Manusia itu adalah makhluk yang bermartabat atau makhluk yang bermoral. Karena apa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu artinya bahwa kita diciptakan di dalam karakternya Allah. Apa itu karakternya Allah? Yaitu kekudusan, dia mulia, kudus, benar, dan adil. Jadi kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu berarti kita diciptakan langsung mengemban langsung karakter Allah. Yaitu dalam kemuliaan, di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, dan di dalam keadilan. Nah, kita ini adalah refleksi dari Allah itu sendiri. Ini luar biasa, saudara ya. Jadi manusia adalah makhluk yang sempurna, lebih mulia daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Kalau ciptaan yang lain hanya lewat firman semuanya jadi. Bisa saudara bayangkan seluruh dunia ini dengan segala isinya, yang kita lihat ini hanya ini sudah indah, bagaimana di alam angkasa sana. Planet, bintang ya, kemudian bulan, matahari, antariksa, galaksi dan sebagainya. Wow, luar biasa. Semuanya itu diciptakan hanya lewat firman. Bahkan semua binatang-binatang yang ada di laut, ya di darat dan di laut, semuanya itu lewat firman. Segala tumbuh-tumbuhan, semuanya lewat firman. Itu dahsyat banget. Jadi tetapi ketika dijadikan manusia mau diciptakan, manusia lewat sidang ilahi. Marilah kita. Jadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya mengatakan marilah kita menjadikan manusia, menciptakan manusia. Jadi kita lihat kata di dalam, mari kita lihat itu di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Kejadian yang pertama, ayat yang ke-26. Ya. Kejadian pertama, ayat yang ke-26. Ya, silakan baca.
Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Luar biasa. Jadi kita melihat di situ, saudara. Jadi benar-benar manusia ini diciptakan secara khusus, dengan maksud yang khusus. Dengan tujuan yang khusus, yaitu untuk kemuliaan Allah. Nah, di dalam ayat yang ke-25b, setelah alam semesta selesai dan diciptakan, Allah berkata, Allah melihat bahwa semua itu baik. Namun ketika manusia sudah diciptakan, di dalam ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Jadi kalau semua ciptaan ini dengan segala apa yang ada di isinya, Tuhan katakan di situ semuanya baik. Tetapi ayat 31, sekali lagi kita coba baca, Bu. 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ya, kita melihat di sini sungguh amat baik. Jadi kita melihat di sini bahwa kehadiran manusia di bumi semua menjadi komplit. Dan Tuhan memberi mandat untuk mengelola bumi dengan otoritas yang daripada Tuhan. Itu dapat kita baca di Kejadian 1 ayat 28. Ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, ini luar biasa. Jadi kita bukan hanya diciptakan begitu sempurna, tetapi kita juga diberi otoritas untuk menaklukkan bumi, otoritas untuk memimpin. Nah, jadi kita lihat di sini, selain itu juga manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki pribadi. Sama seperti Allah itu adalah pribadi. Nah, sebagai makhluk yang memiliki pribadi, kita memiliki jati diri. Kita memiliki pengenalan diri, kehendak diri, dan inilah hak azazinya manusia. Jadi sekali lagi, ini hak azazinya manusia. Jadi sebagai makhluk yang rasional dan berpribadi, karena dia itu makhluk yang berpribadi, ya kita lihat bukan hanya itu, manusia itu juga makhluk yang rasional, yang berpribadi. Kita memiliki pikiran, pertimbangan-pertimbangan. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita putuskan, itu sudah lewat pemikiran, sudah lewat pertimbangan demi pertimbangan. Jadi ketika mereka memutuskan untuk bertindak melakukan sesuatu, itu dilakukan secara sadar. Dan juga sudah lewat pertimbangan-pertimbangan. Jadi kita lihat manusia memiliki kehendak bebas. Oleh sebab itu minggu lalu kita sudah belajar. Ketika kita melihat ketika ular datang kepada Hawa, kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ya. Kejadian pasal yang ketiga. Kita baca di dalam ayat yang ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kita melihat ayat yang ke-6.
perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan. Nah, tadinya mungkin ya, bukan mungkin ya, kalau lewat pohon itu ya lewat-lewat saja, nggak ada tertarik. Akan tetapi sekarang ketika ular itu sudah katakan, kalau kamu makan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi kita lihat yang memotivasi daripada Hawa itu untuk makan, manusia pertama itu makan buah itu karena ingin menjadi seperti Allah. Dan kita tahu bahwa Lucifer itu kenapa dia dibuang ke bumi, dan kemudian kita melihat di situ karena apa? Dia ingin menjadi seperti Allah. Nah itu, ingin menjadi seperti Allah. Oleh sebab itu juga dia menggoda manusia dengan hal yang sama. Nah, perempuan itu melihat bahwa buah baik dimakan. Jadi ketika dia lihat, itu sudah ada pertimbangan. Wah, ini buah ini baik sekali, sedap kelihatannya, lagi pula menarik hati, dan memberi pengertian. Lalu dia mengambil buah itu. Jadi kita lihat ini prosesnya mungkin bukan 1 hari 2 hari, dan di sini tidak dikatakan berapa lama. Ini lewat pertimbangan demi pertimbangan. Jadi ketika manusia itu memakan buah itu, mereka makan buah itu dengan sadar. Karena ini sudah lewat pertimbangan demi pertimbangan. Mereka sadar apa yang mereka lakukan, dan mereka sadar juga akan konsekuensinya dengan apa yang mereka lakukan. Jadi jelas bahwa disinilah kita melihat ya kehendak diri, kita melihat kesadaran diri mereka dan hak bebas mereka. Nah, kita lihat di sini apa sih tujuan daripada sebenarnya tujuan daripada ujian itu? Yaitu yang pertama, perlu karena manusia memiliki kehendak bebas. Dan mereka dapat menentukan segala perbuatan dan keputusan oleh kehendak mereka sendiri. Yang kedua, ujian ini diberikan untuk melihat dan membuktikan apakah manusia taat dan setia kepada perintah Allah atau tidak. Karena ketaatan, kasih, dan kesetiaan itu memang dibutuhkan di dalam persekutuan kita dengan Allah. Ketiga, ujian itu diberikan adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Untuk membawa mereka kepada kehidupan yang lebih tinggi lagi, yang lebih mulia. Masuk ke dalam tahap level yang lebih tinggi lagi. Nah, jika manusia taat dan lulus dari ujian yang diberikan Allah kepada mereka, maka mereka akan menjadi manusia yang matang. Mereka akan menjadi manusia yang dewasa dalam kesucian kebenaran Allah. Dan juga akan berhasil atau menghasilkan keturunan yang benar di dalam Allah juga. Namun apabila mereka gagal dalam ujian ini, maka mereka juga akan menjadi dewasa dan matang. Tapi matang dalam dosa dan menghasilkan keturunan-keturunan yang berdosa pula. Minggu lalu kita sudah kupas bahwa di dalam Kejadian pasal 5, bahwa akhirnya keturunan Adam mengambil rupa daripada Adam itu sendiri. Itu berarti gambar dan rupa Allah menjadi rusak. Gambar diri manusia menjadi rusak, gambar Allah yang ada dalam diri manusia juga menjadi rusak oleh karena dosa. Jadi kita melihat di sini, dosa bukan hanya merenggut, ya, bukan hanya membuat manusia itu menjadi berdosa, tetapi telah merenggut juga kemuliaan Allah. Nah, mari kita akan melihat di sini firman Tuhan, pastilah ketika kamu makan buah itu pasti kamu mati. Itu di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Dan banyak orang bilang buktinya Bu, dia nggak mati. Ini mati secara rohani. Coba baca Ibu Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan 17. Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu
janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kita lihat, pastilah engkau mati. Secara fisik memang pada saat itu belum mati, tetapi secara rohani, kematian ini adalah perpisahan dengan Allah. Jadi hubungan mereka yang tadinya dekat dengan Allah, kita ingat ketika manusia diciptakan, manusia dihembus dari debu tanah, badannya dibentuk oleh debu tanah, dan kemudian dihembusi nafas kehidupan, sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Akan tetapi sekarang roh Allah ini meninggalkan roh kita. Ada keterpisahan. Inilah yang disebut mati secara rohani. Yesaya 59 ayat yang kedua. Silakan, Bu. Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 Ayat 2. ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya. Jadi kita melihat di sini tadinya hubungan Adam Hawa dengan Tuhan Allah, dengan Elohim itu begitu baik. Mereka sering bercakap-cakap dan Tuhan sering mengunjungi mereka, ya. Tetapi sekarang ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka takut bertemu dengan Tuhan. Ada pemisah, dan dosalah yang membuat mereka terpisah dari Allah. Nah, ada 3 perpisahan yang mereka alami. Yang pertama, mereka terpisah dari Allah. Dan yang kedua, mereka terpisah dari diri mereka sendiri. Dan ketiga, terpisah dari orang lain. Nah, kita tahu ada satu lagi, manusia itu bukan hanya makhluk yang rasional, intelektual, moral, tetapi manusia itu juga makhluk yang sosial. Makhluk yang bergaul, makhluk yang membina hubungan. Akan tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka bukan hanya terpisah dari Allah, tetapi terpisah dari diri sendiri. Mulai ada kebencian, mulai ada konflik-konflik terjadi. Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara, dalam diri manusia? Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah itu lenyap. Mereka sadar mau mereka telanjang. Bukan berarti bahwa kemarin-kemarin itu mereka tidak telanjang, mereka telanjang. Tetapi mereka ditutupi oleh kemuliaan Allah. Dan mereka tidak berpusat kepada diri sendiri. Akan tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah lenyap dari mereka. Mereka mulai berpusat pada diri sendiri. Mulai berpusat kepada ego diri sendiri. Karena ego inilah, karena berpusat pada diri sendiri ini, inilah terjadi konflik-konflik. Jadi konflik pada diri sendiri, terjadi konflik kepada orang lain. Jadi sebenarnya bagi orang yang percaya, saudara, penghalang yang terbesar itu mengapa kita sulit untuk mengalami Tuhan. Mengapa kita sulit untuk merasakan hadirat Tuhan. Dan juga banyak konflik-konflik terjadi baik dalam diri kita maupun terhadap orang lain. Oleh karena apa? Semua itu berpusat dari ego kita. Jadi sebenarnya ketika iblis menawarkan kamu akan menjadi seperti Allah, itu adalah seperti racun. Racun prideness, yaitu racun kesombongan, keangkuhan. Nah, itulah yang akhirnya yang diwarisi oleh manusia. Nah, kita melihat di sini, kita melihat apa yang terjadi ketika manusia telah hilang hubungannya dengan Tuhan. Roh Allah terpisah dari mereka. Hadirat Allah absen dari kehidupan. Manusia absen dari hadirat Allah. Manusia absen dari kehidupan Allah. Akibatnya manusia dikuasai oleh iblis dan menjadi jahat. Coba baca Kejadian 6 ayat 5 dan 6.
Kejadian 6 Ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ya. Jadi kita melihat ini akibatnya, saudara. Yang akibat karena ketidakhadiran Allah dalam kehidupan manusia. Manusia menjadi jahat. Jadi ketika Tuhan Allah melihat manusia di bumi ini, dia lihat segala kecenderungan. Perhatikan segala kecenderungan hati. Mereka hanya membuahkan kejahatan semata-mata. Allah menyesal untuk telah menciptakan mereka, telah menjadikan mereka. Ini menyesal itu karena apa? Karena pilu. Karena betul-betul memilukan hati Tuhan. Jadi kita melihat ada satu peristiwa, ada seorang profesor yang ateis bertanya pada mahasiswanya, Prof, profesor, apakah Tuhan menciptakan segala yang ada di dunia ini? Kata seorang profesor. Kemudian mahasiswa katakan, benar, dialah yang menciptakan segalanya. Tuhan menciptakan semuanya. Tuhan menciptakan semuanya, kata profesor. Iya, kata mahasiswanya. Tuhan menciptakan semuanya. Kemudian profesor juga katakan lagi, jika Tuhan menciptakan segalanya, berarti Tuhan menciptakan kejahatan juga dong. Kemudian mahasiswa yang di kelas itu terdiam. Dan sulit untuk menjawab hipotesis profesor tersebut. Suasana hening, kemudian dipecahkan dengan seorang mahasiswa yang bertanya, Profesor, bolehkah saya bertanya sesuatu? Kemudian profesor katakan, tentu saja, jawab profesor. Kemudian mahasiswa itu bilang, Prof, apakah dingin itu ada? Profesor menjawab, pertanyaan macam apa itu? Tentu saja dingin itu ada. Kemudian mahasiswa itu menjawab, dan menyangkal apa yang dikatakan oleh profesor itu. Profesor, dingin itu tidak ada. Menurut hukum fisika, yang kita anggap dingin itu adalah ketiadaan panas. Suhu 460 Fahrenheit adalah ketiadaan panas sama sekali dan semua partikel menjadi diam dan tidak bereaksi pada suhu tersebut. Jadi kata dingin itu diciptakan untuk mendeskripsikan ketiadaan panas, ketiadaan panas, untuk menyatakan ketiadaan panas. Kemudian mahasiswa itu melanjutkan lagi, Prof, apakah gelap itu ada? Profesor menjawab, tentu saja gelap itu ada. Profesor itu bilang lagi, sekali lagi Prof, kamu salah. Gelap itu tidak ada. Gelap adalah keadaan di mana tidak ada cahaya. Cahaya bisa dipelajari, gelap tidak. Jadi kita bisa menggunakan prisma Newton untuk memecahkan cahaya. Jadi beberapa warna dan pelajari berbagai panjang gelombang tiap warna. Dan dapat dipelajari berbagai gelombang dalam setiap warna. Tapi Anda tidak bisa mengukur gelap. Seberapa gelap suatu ruangan diukur dengan berapa intensitas cahaya di ruangan tersebut. Jadi kata gelap dipakai manusia untuk mendeskripsikan ketiadaan cahaya. Akhirnya mahasiswa itu bertanya lagi, Prof, apakah kejahatan itu ada? Kemudian profesor katakan, pertanyaan apa itu? Tentu saja ada kejahatan itu. Kemudian mahasiswa itu menjawab, sekali lagi Anda salah, Profesor. Kejahatan itu tidak ada. Kejahatan adalah ketiadaan Tuhan dalam diri seseorang seperti dingin dan gelap. Kejahatan adalah kata yang dipakai untuk mendeskripsikan ketiadaan Tuhan dalam diri manusia. Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan.
Sekali lagi, Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Ada di pandangan agama yang lain, kejahatan itu diciptakan Tuhan. Tidak. Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Kejahatan itu adalah ketiadaan Tuhan. Tidak ada hadirnya Tuhan. Tidak adanya Tuhan di dalam hati manusia. Siapakah mahasiswa itu? Adalah Albert Einstein. Jadi saudara, kita melihat di sini di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 dan 6. Ketika Tuhan melihat manusia, kecenderungan hati mereka menghasilkan buah kejahatan semata-mata. Mengapa kejahatan semata-mata cenderung dilakukan dalam hati manusia? Oleh karena ketiadaan Allah. Oleh karena tidak adanya Allah di dalam hati manusia. Jadi saudara, kita sudah bahas minggu lalu bagaimana manusia kemudian menjadi gelap. Jadi ketika mereka betul-betul tidak ada hadirnya Allah, apa yang terjadi? Roh mereka mati secara spiritual. Dan kemudian saudara, yang satu yang kita perlu ketahui, jadi roh kita mempunyai roh. Roh kita inilah yang berhubungan dengan Tuhan. Roh ini yang bisa menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kemudian kita melihat, tetapi ketika roh itu mati, roh Allah meninggalkan kita. Maka roh Allah, roh dalam diri kita, roh manusia itu menjadi mati. Dan kemudian kejahatan demi kejahatan. Kita melihat dalam pikiran manusia, pikiran di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Sehingga pikirannya, perasaannya, emosinya, dan kehendaknya juga telah dikuasai oleh iblis. Dan kemudian tubuhnya dikuasai oleh kedagingan. Jadi kita lihat bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, betul-betul manusia itu menjadi rusak secara total. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ada yang mengatakan, kok Tuhan nyesal? Jadi kata menyesal ini lebih dari kepiluan hati. Kepiluan hati ketika melihat manusia yang dia ciptakan begitu sempurna sudah menjadi rusak. Nah, kita melihat di dalam Roma 1 ayat 8. Sebab itu manusia sudah berada di bawah penghukuman Allah. Dan murka Allah karena dosa. Kita baca Roma 1 ayat 8. Silakan. Roma 1 ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Maaf Bu, 18 maksud saya. Roma 1 ayat 18. Ya. Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ya. Jadi murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan, kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Pada waktu zaman dahulu, zaman Nuh, Tuhan langsung membinasakan. Tuhan langsung mengirim air bah. Dan juga peristiwa Sodom dan Gomora, api belerang. Tetapi zaman sekarang kita lihat bagaimana caranya Tuhan, murka Tuhan itu dinyatakan di dalam diri manusia. Kita melihat ini murka Allah nyata dari atas, dari segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kefasikan. Nah, kita melihat kata menindas yang terdapat dalam Roma 1 ayat 18 itu artinya menekan, meniadakan. Tadi kita sudah belajar bahwa ketika manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah,
Manusia itu diciptakan dalam kemuliaan, manusia itu diciptakan di dalam kebenaran, manusia itu diciptakan di dalam kekudusan dan keadilan. Akan tetapi sekarang, ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka tahu kebenaran tetapi mereka menindasnya. Manusia tahu keadilan tetapi mereka tidak melakukannya. Manusia tahu akan kemuliaan juga. Manusia tahu yang namanya keadilan, kekudusan, kebenaran, tetapi semuanya itu sudah ditindas. Sehingga di sini dikatakan mereka menindas kebenaran dengan kezaliman. Kita baca di ayat 21-nya. Ayat 21, 22, dan 23. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya. Ayat Jadi 22. Ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Ya. Jadi kita melihat di sini ini keadaan manusia yang sudah benar-benar rusak, saudara. Jadi mereka mengenal Allah. Mereka tahu akan Allah. Nanti kita akan melihat bahwa walaupun manusia itu jatuh dalam dosa, sudah rusak, tetapi mereka masih punya hati nurani. Kesadaran akan Allah itu nggak hilang dari manusia. Tetapi kita melihat ini mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah untuk mengucap syukur. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Mereka menjadi bodoh dan gelap. Dan kita melihat di sini mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka bodoh. Dan mulai menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Nah, oleh sebab itu bagaimana caranya Tuhan murka atas mereka? Ayat 24, silakan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ya, ini dia. Jadi saudara, kalau zaman dahulu ya dengan air bah, Tuhan sudah berjanji Dia tidak akan lagi membuat air bah dengan pelangi ya. Dan kemudian pernah juga dengan di Sodom dan Gomora itu dengan api belerang. Dan kemudian sekarang bagaimana caranya murka Allah itu dinyatakan? Dengan membiarkan mereka. Dengan menyerahkan mereka kepada kecemaran tubuh. Tapi kalau sudah sudah waktunya kecemaran itu, saudara, Tuhan murka. Apakah saat ini Tuhan tidak bisa juga murka dengan api, bisa saja. Ya. Nah, kita melihat oleh sebab itu saudara, manusia semakin hari semakin jahat. Nah, kita melihat ayat yang ke-25, baca 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ya. Kemudian kita melihat mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Nah, oleh sebab itulah ayat 26 kita melihat lagi Tuhan menyerahkan mereka, ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ya, kemudian ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ini kita melihat di sini, saudara, sudah zaman dahulu itu sudah ada Sodom dan Gomora. Kenapa sampai
dibasmi oleh Tuhan dengan api belerang dari sorga. Oleh karena apa? Oleh karena LGBT ini. Ya, ini dosa, ini sehingga Tuhan menyerahkan mereka pada hawa nafsu yang memalukan. Kita melihat sekarang ini apa yang terjadi di dunia ini, saudara. Sepertinya banyak orang yang menerima, bahkan ada beberapa gereja di luar sana menerimanya, menikahi sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kok kelihatannya Tuhan diam saja gitu. Kenapa nggak langsung basmi mereka dengan api atau dengan apa gitu ya? Ternyata di sini Tuhan murka Allah, Tuhan tunjukkan justru Tuhan menyerahkan mereka kepada hawa nafsu. Hawa nafsu mereka yang menyala-nyala itu. Tetapi ketika pada akhirnya, saudara, murka Allah turun atas mereka dan tidak bisa ada pun yang dapat mengelak atas murka Allah ini. Nah, kita mereka melihat di sini juga di dalam ayat yang ke-28. Dan karena mereka tidak merasa untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ayat 29, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Ayat 30, mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, ayat 31, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. 32, Bu. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Nah, kita melihat di sini betul-betul manusia itu sudah rusak gambar dirinya. Benar-benar rusak gambar diri mereka rusak. Menurut gambar dan rupa Allah juga rusak. Ini keadaan manusia yang betul-betul sangat memprihatinkan. Dan kalau di dalam Yesaya katakan, dari mana lagi aku akan memungkul kamu, mulai dari kepala sampai seluruh badan sudah bengkak-bengkak. Jadi di sini menunjukkan, minggu lalu juga kita membahas firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang yang berakal budi, mulai dari tenggorokan sampai kaki, menumpahkan darah dan sebagainya. Menunjukkan bagaimana keadaan manusia. Nah, dalam keadaan manusia yang seperti ini, saudara, apakah Tuhan gagal? Apakah Tuhan give up, saudara? Tidak, Tuhan tidak pernah give up. Dia tidak pernah give up. Dan rencananya kepada manusia tetap pada rencananya semula. Yaitu supaya manusia memuliakan nama Dia. Dan kembali bersekutu dengan Dia. Jadi kita harus tahu bahwa kenapa pada waktu Adam sudah jatuh dalam dosa, Tuhan bertanya, Adam, di manakah kamu? Apakah Tuhan tidak tahu Adam di mana? Tahu. Tetapi minta pengakuan. Jadi kita melihat di sini mengaku bahwa dia itu sudah berdosa. Tetapi dia katakan, ini gara-gara perempuan ini. Maka aku makan. Terjadi konflik-konflik antara mereka. Ada ketakutan. Dan kita melihat di sini, saudara, bahwa hubungan yang tadi harmonis sekali dengan Tuhan, dengan sesama sudah mulai
tidak ada lagi anak daripada Adam, yaitu kita lihat Kain, kemudian membunuh adiknya Habel, dan seterusnya. Tetapi sekali lagi Allah tidak pernah. Kenapa, saudara? Karena kita berasal dari Allah. Ada mahasiswa saya bilang gini di kelas, Bu, kenapa nggak basmi aja semua? Itu manusia kita terus Tuhan ciptakan yang baru. Dijadikan manusia yang baru lagi, Adam yang baru lagi. Nggak bisa, saudara. Ingat, manusia itu makhluk kekal. Manusia itu makhluk kekal karena apa? Ada roh Allah di dalam rohnya manusia. Ada roh itu tidak dapat binasa. Roh dan jiwa ini tidak dapat binasa, saudara. Manusia itu mempunyai dua kehidupan. Kehidupan rohani dan jasmani. Tubuh ini kembali kepada debu, tetapi roh dan jiwanya, saudara, itu kekal. Dan itu tidak bisa dibinasakan begitu saja. Kalau binatang, ketika mati, udah nggak ada lagi kehidupan. Tetapi manusia ada kehidupan. Sebab itu manusia tidak bisa dibasmi begitu aja kemudian diciptakan yang baru, nggak bisa. Karena rohnya, jiwanya akan kembali kepada Allah. Karena itu milik Allah, itu diberikan. Ruah itu, ya, kehidupan itu diberikan Tuhan, itu berasal daripada Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Nah, untuk mengembalikan roh manusia, jiwa manusia yang sudah rusak total ini, nggak bisa dengan upaya manusia. Sebab itulah Dia sendiri yang harus datang ke dunia. Wah, dahsyat banget, saudara. Ini kasih Allah. Orang yang sudah mati, usaha apapun tetap nggak bisa. Ketika orang di ruang ICU pakai alat semua ya untuk jantungnya supaya, tetapi itu hanya alat. Tetapi setelah dilepas apapun, kalau sudah mati apapun usaha manusia untuk menghidupi orang yang mati nggak bisa. Nah, demikian juga secara rohani, saudara. Yang namanya orang mati secara rohani nggak bisa diusahakan dengan apapun dalam usaha manusia. Harus ada kehidupan itu kembali. Kehidupan itu diberikan kembali, dihidupkan kembali. Dan itu hanya dapat dikerjakan oleh Allah sendiri. Oleh sebab itulah firman itu akhirnya datang untuk menjadi manusia. Nah, kita lihat di sini, saudara. Kita lihat berdasarkan pengetahuan Allah sendiri yang merencanakan jalan keselamatan, yaitu penebusan dan pembenaran bagi manusia sebelum dunia dijadikan. Dan ternyata, saudara, rencana keselamatan Allah ini bukan direncanakan setelah manusia jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa baru Tuhan rencanakan, bukan. Berdasarkan kemahatauan Allah, sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia itu diciptakan, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan Tuhan tahu juga, kemarin saya tanya, apakah manusia berpotensi untuk lulus? Punya potensi sekali. Karena dia diciptakan menggambar dan rupa Allah, punya potensi, tetapi kehendak hebatnya melawan Tuhan. Nah, jauh sebelum manusia diciptakan, Allah sudah merancangkan akan karya keselamatan. Jadi karya keselamatan itu bukan dirancang Tuhan setelah manusia jatuh dalam dosa, tapi sebelum itu, jauh sebelum itu. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Karena Allah itu Maha Tahu. Nah, kita melihat itu di dalam Efesus 1 ayat yang keempat dan ayat 11. Silakan baca. Efesus 1 ayat 4 dan 11. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan
kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Ya, itu dahsyat banget. Sebab di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Yesus. Yesus sebelum datang ke dunia, firman yang belum menjadi manusia, itu sudah dirancang. Allah Tritunggal itu sudah merancangkan keselamatan ini, saudara. Jauh sebelum itu. Jadi Allah yang menyatakan, kita harus tahu. Ya, Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia itu adalah manusia Yesus Kristus. Yaitu Yesus yang firman yang menjadi manusia. Jadi kalau dalam perjanjian lama kita melihat ada malaikat biasa dengan malaikat Tuhan. Malaikat biasa menolak untuk disembah, tapi malaikat Tuhan menerima sembah. Itulah sebenarnya Yesus itu sebelum datang ke dunia, sebelum berinkarnasi menjelma menjadi manusia, yang menyatakan dirinya kepada manusia. Jadi kita melihat di sini, saudara, bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi dipilih di dalam Yesus. Ada orang mengatakan, wah berarti keselamatan itu ada yang ditentukan selamat, ada yang ditentukan tidak selamat. Bukan itu maksudnya. Tetap memilihnya di dalam Yesus. Jadi bagi orang yang percaya di dalam Yesus, percaya kepada Yesus, keselamatan itu menjadi miliknya. Jadi itu. Nah, kita melihat di sini bahwa supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Aku katakan di dalam Kristus, sekali lagi di dalam Kristus. Jadi sekali lagi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristuslah juru selamat. Kalau akhir-akhir ini banyak yang mengatakan Yesus bukan ada yang mengatakan sibuk membahas, ada yang mengatakan Yesus bukan juru selamat. Itu salah. Yesus adalah juru selamat dan Dia juga kita melihat hanya di dalam Dia, dalam Kristus. Dan di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Hanya dalam Yesus. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak. Ini dahsyat, saudara. Jadi rencana Allah. Tidak peduli bagaimanapun jahatnya kita. Kata memang kita jahat. Ada orang bilang, Bu, saya nggak pernah membunuh. Saya nggak pernah melakukan kejahatan bagi orang. Apa saya masih perlu terima Yesus, Bu? Saudara, kata dosa, berdosa di dalam Alkitab, nanti kita akan pelajari beberapa waktu akan datang, konsep dosa di Alkitab dan konsep dosa di luar. Konsep dosa di Alkitab itu bukan perbuatan, tetapi itu adalah status. Itu lebih dari perangai hati. Walaupun mungkin secara perbuatan kita tidak melakukan seperti orang yang lakukan. Tetapi status orang itu tetap orang berdosa. Dan satu lagi, itu perangai hati. Walaupun tidak dilakukan, tetapi ada dalam pikiran, dalam perasaan, dalam kehendak, itu sudah dosa. Jadi tidak ada orang yang tidak berdosa. Alkitab katakan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Oleh sebab itu semua orang membutuhkan Yesus. Teman saya datang ke membesuk tantenya. Tantenya ini orang Kristen juga, tetapi ya Kristen begitu. Ya, jadi keponakannya datang, kemudian ajak berdoa, ajak untuk terima Yesus. Wah, bagaimana saya mau terima Yesus? Katanya saya orang baik kok. Saya nggak melakukan, saya suka kasih sedekah,
Saya rajin ke gereja, ya. Saya lakukan banyak hal. Masa saya harus terima Yesus juga? Nah ini, jadi saudara lihat, kata Paulus, kita dibenarkan bukan berdasarkan kebenaran kita, tapi berdasarkan kebenaran Allah. Amin. Amin. Amin ya. Jadi kita lihat di sini bahwa rencana Allah itu, keselamatan itu jauh sebelum dunia dijadikan sudah ada di dalam pikiran Allah. Sebab itu di dalam segala sesuatu bekerja menurut apa? Keputusan kehendaknya. Coba baca di dalam ayat yang ayat Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7, 8, 9. Efesus Ya, 1, mulai baca ayat yang ke-7. Ayat kelima, mulai dari kelima. dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat 9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ya, Ayat jelas. 10, Ya, 10 boleh. 10. Ya. sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Dahsyat. Dahsyat banget, saudara. Jadi benar-benar ya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Sekarang kita mengerti akan kehendak Tuhan. Mengapa Tuhan memilih saudara dan saya? Waduh, dahsyat banget. Ya. Saudara sudah ada dalam rancangan Tuhan. Kita dipilih di dalam Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaannya semula ditetapkannya di dalam Kristus. Kristuslah yang ditetapkan oleh Allah. Kristuslah yang ditentukan oleh Allah untuk menjadi jalan pendamai itu. Dan di luar Dia tidak ada. Jadi walaupun yang tadi kita sudah bahas di depan, itu jahatnya manusia, sudah rusak. Tetapi Allah tetap pada kasih-Nya pada manusia. Dia tetap mau menyelamatkan. Rencananya, kemudian kita melihat supaya manusia mempunyai hubungan kembali dengan Allah. Itu saja. Ada satu kata, supaya kita kembali memiliki hubungan dengan Dia. Dan untuk mengembalikan hubungan kita dengan Dia itu harganya mahal sekali. Firman harus menjadi manusia. Manusia Yesus harus berkorban untuk saudara dan saya. Hanya untuk sebuah hubungan. Tadi saya sudah katakan, kasih ilustrasi bagaimana profesor dengan Einstein mengatakan, kejahatan itu bukan diciptakan Tuhan. Tetapi kejahatan itu ada karena absen daripada Tuhan. Untuk kita mendapatkan hadirat Tuhan itu kembali. Untuk kita memiliki Allah itu dalam diri kita kembali lewat Roh Kudusnya, itu mahal banget. Dan Dia harus datang. Turun ke dunia ini. Datang. Hanya untuk saudara dan saya. Seandainya di dunia ini hanya saya atau saudara, Dia juga mau datang untuk saudara dan saya. Karena bagi Dia, satu orang berharga di matanya. Dan Dia tidak menginginkan satu orang pun binasa. Coba baca di dalam Petrus pasal 3 ayat 9.
2 Petrus 2 Petrus 3 ayat 9. Ya, itu dia. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya. Ada banyak orang bilang gini, kok Tuhan tunda-tunda ya? Tuhan masih kasih kesempatan rahmatnya supaya orang itu bertobat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan Yesus memberikan ilustrasi bagaimana ada 100 domba. Satu hilang, dia cari yang satu itu. Itu berarti satu orang, one person, sangat berharga di mata Tuhan. Dan satu orang itu seharga dengan darah Yesus yang tak ternilai. Jadi sekarang kita melihat bagaimana caranya rencana Allah ini dapat dilaksanakan. Jadi dalam melaksanakan tujuan dan rencana Allah ini, Allah mempunyai persiapan yang sangat menakjubkan. Ia mempersiapkan rencananya dengan teliti dan pasti. Pertama-tama dipersiapkan di dalam diri manusia itu sendiri. Ia menyatakan rencana penebusan keselamatan itu kepada dunia pertama lewat manusia itu sendiri. Yang pertama, dilihat dari kodrat manusia. Perlu kita ketahui, walaupun manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, kesucian dan keadilan Allah, namun manusia tidak kehilangan kesadaran rohani atau hati nurani. Melalui kesadaran inilah Allah mulai melaksanakan persiapan dan rencananya, yaitu yang pertama, manusia sadar akan adanya Allah. Orang ateis yang dengan sombongnya tidak mengakui Allah, in the deep in their heart, in the bottom of their heart, they believe in. Dia sadar ada yang punya kuasa. Dia sadar ada Sang Maha Kuasa, tetapi karena kesombongan mereka yang seperti tadi kita baca tadi di dalam Roma pasal yang pertama, tidak ada yang bisa berdalih, hati nurani itu ada. Tetapi mereka menyangkal kebenaran dengan dusta. Jadi kita melihat di Roma 1 ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah, perhatikan. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yakni kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran karyanya sejak dunia dijadikan, sehingga mereka nggak ada dalih. Jadi manusia itu nggak ada dalih, tidak dapat berdalih yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Jadi lewat karya penciptaannya. Bila kulihat bintang gemerlapan, ya, dan bunyi guru riuh terdengar. Nah, coba kalau saudara baca nyanyi itu dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Ini hati terangkat. Maka jiwaku pun memujimu, ya, dari hati. Pernah nggak saudara ketika pergi ke suatu tempat yang luar biasa dahsyat indahnya, hati saudara langsung ke Tuhan. Wow, dahsyat Tuhan itu. Wow, luar biasa Tuhan pencipta alam semesta. Hati kita langsung ke Sang Pencipta.
ke Tuhan yang menciptakan karyanya. Nah, Tuhan mulai dari situ, mulai dari hati. Satu ketika saya pernah baca buku kesaksian bagaimana orang-orang bertobat. Jadi ini di satu desa di Rusia itu ateis, tidak mengenal Tuhan. Nah, ada seorang bapak dan ibu, dia sudah tua, kakek nenek, tapi mereka itu bikin patung dari pahatan. Mereka bikin patung pahatan. Tiba-tiba mereka bilang gini, si kakek bilang gini, dia bilang, Nek, ini patung ada karena ada yang ciptain, yang menciptakan kita. Lalu siapa yang menciptakan jari kita? Lalu siapa yang menciptakan hidung kita ya? Siapa yang menciptakan kaki kita ya? Ini kisah nyata ya, yang ditulis, yang sudah lama sekali saya baca itu. Siapa yang menciptakan ya? Ya siapa ya? Akhirnya mereka sudah mulai, terus akhirnya mereka mulai berdoa dengan seadanya. Kepada kamu kami datang, kamu nyatakanlah siapa kamu yang menciptakan kami. Gitu. Itu doanya. Jadi satu ketika datang misionari lewat di depan rumahnya, kemudian mampir, dikasih minum, dan akhirnya diinjili, terima Yesus. Jadi saudara, itu dari hati. Berdasarkan kasih karunia Tuhan. Karunia Tuhan itu bekerja dengan menggiring kita. Jadi kita itu diselamatkan karena kasih karunia. Jadi karena kasih karunia Tuhan itu menggiring kita dengan bermacam-macam persoalan, dengan bermacam-macam cara, menggiring kita sampai kepada titik kita ketemu dengan Dia. Sampai pada titik kita mengambil satu keputusan untuk menerima Dia, mengenal Dia. Itu dahsyat. Jadi itu dimulai dari hati. Coba kalau saudara lihat kesaksian-kesaksian yang kita dengar di YouTube dan sebagainya, bagaimana Tuhan menggiring mereka dengan bermacam-macam persoalan, dengan keadaan, berdasarkan kasih karunia, sampai kepada titik mereka di mana mereka ketemu dengan Tuhan. Nah, Tuhan merencanakan keselamatan mulai dari diri manusia itu, yang sadar akan adanya Allah. Dan kemudian yang kedua, dalam diri manusia itu sadar akan adanya dosa. Jadi semua orang sadar akan adanya dosa. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita langsung tahu bahwa kita orang berdosa. Petrus ketemu Yesus, kemudian pergilah engkau daripadaku karena aku orang berdosa, aku tidak layak. Banyak kisah-kisah bagaimana Nabi dan anak-anak Tuhan yang berjumpa dengan Elohim, dengan Yahweh, kita lihat. Mereka sadar bahwa mereka orang berdosa, nggak layak. Kata Musa, siapa aku? Mau berbicara, aku nggak layak. Jadi kita melihat di sini bahwa kesadaran akan dosa ini diukir oleh Tuhan di dalam hati kita. Jadi kemudian kita melihat lagi, itu dinyatakan di dalam Alkitab. Jadi dari diri kita sendiri, yang kemudian yang ke B, tujuan dan rencana Allah ini dinyatakan di dalam Alkitab. Yang pertama, minggu lalu juga kita sudah sudah baca juga ayat ini. Pas ketika manusia jatuh dalam dosa, dia langsung memproklamirkan akan rencana itu. Ini adalah pro evangelio, itu artinya itu adalah penginjilan yang awal, itu adalah Kejadian 3 ayat yang ke-15. Silahkan baca. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Ayat 15, Bu. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, jadi kita melihat di sini, saudara, bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, antara ular dengan perempuan. Keturunanmu dengan keturunannya, keturunan perempuan. Kata keturunan di sini
diterjemahkan atau dalam bahasa Ibraninya zera, yaitu bentuk tunggal, benih perempuan. Jadi ada keturunan perempuan dari benih perempuan, tidak dicampur dengan sperma laki-laki, bukan lewat perkawinan, tetapi benih perempuan. Lalu kita sudah bahas, dan itulah Yesus. Seorang anak akan diberikan kepada kita. Jadi itulah Yesus, saudara. Jadi kita lihat di sini, dan bagaimana Tuhan Yesus itu akhirnya dapat meremukkan kepala si iblis. Jadi jelas bahwa Sang Firman itu, Yesus itu adalah Sang Firman itu, menjadi manusia. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. Yohanes 1 ayat 1 dan kemudian sampai ayat yang keempat dan kemudian baca ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Tadi awal-awal minggu lalu saya sudah terangkan bagaimana Allah itu menciptakan, Elohim itu menciptakan. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh Yesus. Tanpa Yesus tidak ada segala sesuatu yang dijadikan. Di dalam Tuhan Yesus ada hidup dan hidup itulah terang manusia. Ayat 14. Silakan 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang di Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau di dalam bahasa Inggris itu word become flesh. Jadi daging. Di sini pakai manusia, dalam bahasa Inggris pakai daging. Ya, firman itu menjadi daging, diam di antara kita. Jadi Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus itu adalah Allah yang diam dalam kita. Dia itu Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan Allah dan Nun jauh di sana tidak terjangkau. Dia tinggal di singgasana, tetapi dia juga tinggal dengan kita. Ada orang bilang, kalau Allah turun, berarti kondong di sorga. Enggak seperti itu ya. Lihat bahwa dia diam di antara kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang transcendent, nun jauh di sana. Tetapi dia juga adalah Allah yang amanen, yang tinggal bersama-sama dengan kita. Wah, dahsyat. Dan mari kita baca di dalam Ibrani 2 ayat 14-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ya. Jadi kita melihat di sini karena kita ini anak-anak adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka, menjadi sama seperti kita dan mendapat bagian dalam keadaan kita. Dia mengambil rupa seorang manusia, dia mengambil rupa daging, menjadi daging sama seperti kita. Supaya oleh kematiannya
ia memusnahkan dia. Kenapa Yesus harus menjadi daging? Supaya dia bisa mati. Supaya dia bisa mati untuk menebus dosa kita. Ya, di dalam daging Yesus. Justru lewat daging Tuhan Yesus. Dia menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat yang nggak mungkin kita digenapi di dalam Tuhan Yesus, dalam daging Yesus. Supaya kita tidak lagi hidup oleh daging, tetapi oleh roh. Itu dalam Roma 8 ayat 3 dan 4. Jadi dia harus menjadi daging, karena kita ini darah dan daging, dia harus menjadi sama dengan kita. Supaya apa? Lewat kematiannya, dia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi bagaimana supaya kepala si ular itu, sengat maut itu, dapat dihancurkan lewat salib, lewat kematiannya di atas kayu salib. Supaya dia dapat membebaskan kita dari, kita lihat, dari maut, ketakutan atas maut. Jadi demi menyelamatkan manusia, dia harus datang menumpahkan darah. Kita baca bagaimana Kejadian 3 ayat yang ke-15. Kemudian kita baca juga di dalam Kejadian 3:21. Silakan. Kejadian 3 ayat 21. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya, jadi kita melihat di sini, jadi bagaimana usaha daripada Adam untuk menutupi kemaluannya dengan menutupi daun-daun, ya. Tetapi Tuhan mengambil daun-daun itu dan menyembelih seekor binatang. Itu arti diambil kulitnya. Itu ada penumpahan darah. Di sini kita lihat sifat Allah yang mengambil inisiatif. Dosa Adam adalah dosa pertama dalam seluruh Alkitab. Tetapi kematian Adam bukan kematian yang pertama. Karena ada makhluk lain yang telah mati untuk makhluk ini bukan mati karena tua, tetapi Allah sendiri yang menyembelihnya. Demi menyelamatkan manusia harus ada penumpahan darah dan pengorbanan. Allah menyembelih makhluk-makhluk ciptaannya dan melalui kematian itu sifat dari pengganti. Oleh sebab itu, ini dapat terlihat dengan jelas ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika itu Tuhan meminta supaya taruh darah di ambang pintu sebagai tanda, sehingga pada waktu malaikat maut untuk mencabut nyawa dari anak-anak sulung dari orang Mesir, tetapi ketika lihat darah di ambang pintu orang Yahudi, anak sulung mereka selamat. Sebenarnya darah itu adalah pengganti. Domba itu mati, tetapi anak sulung itu hidup. Ini juga menggambar sifat pengganti. Jadi Yesus katakan, inilah darahku, darah perjanjian untuk pengampunan dosa manusia. Jadi ini sifat pengganti. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 21. Silakan. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20, 2 Korintus 5. Sorry, ada. Ya, silakan. Ada kucing. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini luar biasa ya. Jadi ketika disalib, ketika kita percaya Yesus, mengaku dosa-dosa kita bertobat mengaku dosa kita. Semua karya keselamatan Tuhan Yesus
menjadi bagian kita. Kita sampai di sini, nanti kita sambung lagi ya. Nah, kita sambung lagi. Jadi hari ini kita melihat rencana Allah dalam keselamatan ditinjau dari manusia itu sendiri, kodrat manusia itu sendiri, dan lewat Alkitab. Nanti kita akan bahas minggu depan tentang dilihat dari hukum Taurat, ya, rencana bagaimana lambang-lambang rencana keselamatan itu disosialisasikan dalam kitab Taurat. Bagaimana keselamatan itu harus prinsip-prinsip korban darah. Keselamatan itu dinyatakan di dalam hukum Taurat. Ya. Jadi yang terakhir, mari kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Setelah itu kita masuk di dalam tanya jawab ya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ya, amin. Jadi jelas ya, kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bercacat, bernoda dan tak bercacat. Jadi jelas. Dari pelajaran kita pada malam ini, jelas bahwa tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Dialah sang juru selamat umat Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ada sesi yang kedua, part yang kedua mengenai keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus. Biarlah dari part 1 and part 2 kami belajar bahwa tanpa Yesus tidak akan ada keselamatan. Tanpa Engkau datang menjumpai kami, mau mati bagi kami, maka kami semuanya akan binasa. Sebab itu kami bersyukur dan bersyukur. Karena kasih-Mu yang luar biasa, Engkau rela menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Dan darah-Mu tercurah di atas Kalvari untuk penebusan kami. Sebab itu biarlah keselamatan yang kami terima dalam Tuhan Yesus itu harganya mahal. Supaya kami hidup menghargai akan apa yang telah kami terima di dalam Engkau. Tolong kami tetap di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kemudian kita lihat lagi. Kenapa kok bisa ya orang yang sudah belajar Alkitab, kemudian sudah bahkan melayani kok murtad? Ya orang Farisi banyak. Mereka belajar Alkitab, mereka tahu Taurat, tapi mereka menolak Tuhan. Jadi baru hanya knowledge, tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Jadi sebenarnya mereka itu belum lahir baru sebenarnya. Belum lahir baru, belum mengalami kelahiran baru yang mengalami Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupan mereka. Nah ini. Oleh sebab itulah ketika ada pencobaan-pencobaan, ada masalah, mereka kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Kalau mereka mempunyai hubungan yang bergaul dekat dengan Tuhan, dan mereka sudah mengalami kelahiran baru, dan mereka bertumbuh dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, enggak bakalan mereka tinggalkan Tuhan. Contoh-contoh Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang ke api yang menyala-nyala. Dia katakan, Tuhan Raja harus tahu, seandainya Allah kami tidak menyelamatkan kami, ya,
Kami tidak akan pernah menyembah patung itu. Ya, jadi kita lihat itu. Dan orang-orang pada zaman yang awal-awal, bagaimana gereja yang mula-mula, pada zaman kekaisaran Roma, kekaisaran Raja Nero, ya, Raja Nero maksud saya. Bagaimana orang yang percaya Tuhan Yesus dibuang di goa, pertandingan dengan binatang-binatang buas, dicabik-cabik, dipertontonkan. Mereka kok bisa gitu loh, sampai mati akhir, sampai tetes darah yang terakhir itu mereka bisa percaya Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah mengalami Tuhan, lahir baru. Nah itu. Jadi kita nggak bisa lihat hanya di luarnya saja kelihatan, tetapi belum tentu dia mempunyai hubungan dengan Tuhan. Kelihatannya mereka aktif, kelihatannya mereka percaya, tapi sebenarnya belum. Baru daging, baru di jiwa, belum sampai ke roh. Ya, kira-kira bagaimana jawabannya? Dapat dimengerti ataupun mereka nggak bertumbuh. Bisa saja mereka pernah terima Yesus tapi nggak bertumbuh. Nah, akhirnya mereka lupa bahwa mereka sudah dosa-dosa mereka diampuni. Dan itu kita coba lihat di 2 Petrus 1 mulai dari ayat 5 sampai ayat yang ke-10 kalau nggak salah ya. Coba. 2 Petrus 1 ayat 5. Jadi memang hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu bukan usaha kita ya, tapi sekali lagi itu Roh Kudus, karena tidak seorang pun yang mengaku Yesus sebagai Tuhan kalau bukan digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi memang titik baliknya itu adalah seperti Nikodemus. Nikodemus itu seorang ahli Taurat, tapi Tuhan bilang kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan surga. Ya, itu. Jadi mulai kapan kehidupan kita dihitung sama Tuhan? Mulai dari kelahiran kembali itu. Disitulah titik baliknya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, oleh itulah bagi kita yang sedang mendengar ini, yang belajar, yakinkan apakah saya ini sudah memiliki Yesus atau hanya pengetahuan. Kata mengerti di dalam bahasa Yunani itu ada dua. Pertama dipakai kata eido. Eido itu pengetahuan. Saya tahu Alkitab karena saya belajar. Saya tahu rumus-rumusnya apa. Nah itu eido. Tetapi kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu ginosko. Ada kata lain ginosko. Kalau kamu tahu kebenaran maka kamu akan dimerdekakan, gitu kan. Nah, ginosko itu bukan hanya sekedar tahu, tetapi mengalami. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita imani, kita percaya. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan akhirnya kita imani, kita percayai, kita betul-betul mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dan mengalami dia. Dan kemudian kita mengenal dia itu justru dari kita mengalami. Kita dengar firman Tuhan, kita percaya, kemudian kita lakukan. Ketika kita lakukan, kita alami. Ketika kita alami, pengenalan kita bertambah lagi, terus-menerus. Nah, biarlah kita semuanya sampai kepada ginosko, bukan eido. Ya. Gitu ya. Ya, Bu Pendeta. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Ibu host. Ya, baik. Terima kasih. Bro Kodek gimana? Sudah jelas atau masih mau bertanya lagi? Ya, silakan kalau mau bertanya. Ya. Ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi orang Kristen itu harus bisa ada kutip ya, nggak bisa lihat dari luarnya aja ya. Iya. Tapi buahnya ya, silakan. Iya. Baik, ini Ibu masih ada satu lagi ya yang mau bertanya. Silakan Ibu Aling. Ya, selamat malam. Ya. Ibu Suryani dan Ibu Ana. Ibu, yang saya mau tanyakan adalah ketika orang itu belum lahir baru,
itu dia belum mengalami sinosto dengan Tuhan, apakah Roh Kudus sudah mendiami orang itu? Ketika itu, ya. Belum. Terima kasih, Bu Suryani. Belum, masih bekerja ya, tapi belum. Kita coba baca dalam Efesus 1 ayat 13, 12, 13, 14. Coba. Ya. Efesus 1 ayat 12 sampai 14. ya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jarusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Ya. Jadi syarat untuk menerima Tuhan Yesus, syarat untuk menerima Roh Kudus, terima Yesus. Ya, dilahirkan kembali. Karena ketika kita percaya Yesus, kita bertobat percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita yang mati ini dihidupkan kembali oleh Roh Kudus. Kita terima Roh Kudus. Jadi yang mati ini dihidupkan kembali. Roh kita yang mati ini dihidupkan kembali. Itu dari Roma pasal 8 ayat 2. Coba, Roma 8 ayat 2. Roma. Ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, roh itu yang memberi hidup. Jadi tadi awal saya katakan bahwa ketika kita manusia di dalam dosa, roh Allah meninggalkan roh manusia. Tidak ada roh Allah di dalam roh manusia. Itulah yang mengakibatkan kematian rohani. Tapi ketika kita percaya, kita bertobat, terima Yesus, mengalami kelahiran kembali, roh kita yang mati itu dihidupkan kembali dengan hadirnya Roh Kudus di dalam hati kita. Dan kemudian kata dimateraikan itu artinya kita sah menjadi anak Allah. Jadi Roh Kudus itu yang kita terima, itulah yang memberi hidup. Jadi yang mati secara rohani dihidupkan kembali. Dan kita bukan hanya dihidupkan kembali, tetapi memerdekakan kita di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi hukum dosa tadi dan hukum maut itu kita dimerdekakan. Nah, coba baca lagi di dalam ayat 14, Roma 8, ayat 14, 15, 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Jadi semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi. Tetapi telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu besar bersaksi dengan roh kita, roh Suryani, roh Aling, anak, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi ini ada persekutuan. Jadi ketika roh Allah tinggal dalam diri kita, maka Roh Kudus dengan roh kita ini bersekutu. Kita oleh sebab itulah firman Tuhan katakan kita menyembah Dia dalam roh dan dalam kebenaran. Jadi bagi mereka yang belum percaya sama Tuhan Yesus, ya belum ada Roh Kudus tinggal dalam diri mereka.
Tetapi bukan berarti Roh Kudus tidak bisa bekerja di dalam lewat hati nurani mereka. Tetapi tadi kan saya sudah katakan bagaimana rencana keselamatan itu bisa Tuhan pakai lewat kodrat ilahi. Yang pertama, manusia itu sadar akan adanya Allah, dan kemudian manusia sadar akan dosa. Dan kesadaran inilah terdapat di dalam hati nurani. Cuman hati nurani manusia itu udah tumpul, gitu. Walaupun sadar, tahu kebenaran tapi nggak sanggup melakukan kebenaran, tahu keadilan tapi nggak sanggup. Nah, itu sudah tumpul karena dosa. Nah, Roh Kudus justru menggiring orang itu sampai pada pertobatan lewat kondisi manusia, lewat kondisi kesadaran hati nurani ini, sampai pada titik Roh Kudus terus menggiring mereka sampai pada titik akhirnya mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Kira-kira ini ya Bu. Kira-kira itu jawabannya ya, Ibu Aling ya. Berarti Bu, setelah mereka lahir baru ya Bu, baru Roh Kudus mendiami diri mereka ya. Seperti itu ya, Ibu, pengertian. Ya. Baik, terima kasih Bu Suryani untuk penjelasannya. Tuhan berkati. Ya. Baik, terima kasih. Maaf, saya mau kasih ayat lagi satu yang iya. Silakan Ibu. Ya, coba baca di dalam Yohanes 16 ayat 14. Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Ya, mulai dari ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Nah, itu ya. Kemudian kalau nggak salah coba itu Yohanes 14 ayat yang ke-16 coba. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Amin. Ya, ayat 17. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seseorang dengan yang lain apa yang kukatakan? Ya, ini kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus akan pergi kepada Bapa dan kemudian Roh Kudus, ya Roh Kudus diutus ya, jadi Roh penghibur. Nah, kita melihat di dalam karya keselamatan ini Allah Tritunggal bekerja. Jadi Allah Bapa merencanakan keselamatan, menyediakan keselamatan. Kemudian Tuhan Yesus membayar harga dengan darahnya. Dan setelah mengadakan pengorbanan keselamatan bagi umat manusia, Tuhan Yesus naik ke surga. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jadi Roh Kudus, saya lupa ini ayatnya ayat berapa ya, yang mengatakan aku akan mengirimkan Roh penghibur dan dia akan tinggal di dalam kamu selama-lamanya.
Coba lihat ya, ayat keberapa ya, kok saya lupa ya. Ya. Yang aku akan mengutus, mungkin bisa lihat ya. Aku akan mengutus roh penghibur. Ya tuh roh penghibur ya, coba. Ya, kepadamu Aku penolong ya. Nah, ini ya ayat yang ke-16. Ini pasal aku berapa? akan Yohanes 14, Ibu. Oh ya, benar ya. Ya, oke, ayat 16 coba silakan. Ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, itu dia. Jadi dia tinggal kita. Kemudian ayat 17-nya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Iya, jelas ya. Akan diam di dalam siapa? Di dalam kita ya. Jadi tadi kan ditanya apa Roh Kudus itu ada di orang yang belum percaya belum. Ya. Dia dapat bekerja. Tetapi belum tinggal menetap ya. Bekerja tapi dia belum menetap. Dia bekerja di hati nurani ya, tapi dia belum menetap di dalam hidup kita, dalam roh kita. Tapi setelah kita percaya sama Tuhan Yesus, dia tinggal tetap. Jadi Roh Kudus itu nggak keluar masuk ya, saudara ya. Tetapi kalau kita melakukan kesalahan dan dosa nggak taat, dia berduka. Sebab itu jangan dukakan Roh Kudus, kata Tuhan ya. Dan jangan padamkan api Roh Kudus dalam kita. Biarlah rohnya tetap menyala-nyala. Nah, bisa saja yang tadi ya, orang itu murtad tadi kodeks ya. Saja sudah ditegur, tetap Roh Kudus terus berbicara. Lama-lama hatinya sudah menjadi batu. Sebab itulah, kalau hari ini Roh Kudus berbicara kepada kamu, jangan keraskan hati. Nah, itu dia. Kalau kita bangun pagi, Tuhan itu kasih kita pengen doa, pengen baca Alkitab, tapi ntar deh. Kita sensitif sekali, tetapi lama-lama kalau sensitif itu kita biarkan, lama-lama nggak sensitif lagi. Nah, itu juga bisa ya. Oleh sebab itulah kita juga harus benar-benar menjalankan keselamatan kita dengan takut dan gentar ya. Ya. Itu jawabannya bagaimana? Ya, baik, terima kasih Ibu Suryani untuk penjelasannya. Tuhan berkati. Ya, jadi jelas ya bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang akan membawa kita kepada keselamatan, tapi hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Seandainya Tuhan Yesus tidak pernah mati di atas kayu salib dan darahnya tidak pernah tercurah di atas kayu salib, maka kita semuanya akan binasa. Tidak ada pengampunan. Alkitab jelas mengatakan tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Jadi darah Yesus itu adalah darah perjanjian. Dan hanya lewat darah Yesus dan hanya di dalam dia ada pengampunan dan penebusan dosa. Tidak ada keselamatan tanpa pengampunan dosa. Jadi jelas kita yang sudah terima Tuhan Yesus, mari kita tetap berdiri teguh di dalam dia dan terus memberitakan kabar baik bagi mereka yang belum pernah mendengar firman Tuhan, yang belum mendengar akan keselamatan. Jadi Kristus sudah mati buat kita, keselamatan sudah diberikan, dia naik ke surga, dia memperlengkapi 12 murid, kemudian murid-murid ini juga harus memperlengkapi dan pergi. Jadi sekarang kita mendapat legacy, kita mendapat amanat agung untuk memberitakan kabar baik, sehingga banyak orang yang lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Siapa yang mempercepat kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali? Kita.
Seandainya semua orang Kristen memberitakan kabar baik dan membawa jiwa, satu membawa satu, satu membawa satu, mungkin sudah lama kita di sorga. Tetapi sekali lagi dia menunggu agar semua orang berbalik dan bertobat kepada dia. Karena dia tidak mengingini satu orang pun binasa, tetapi semua orang bertobat dan percaya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada malam ini. Terima kasih karena kami memiliki Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami, bahkan sedang menyediakan tempat bagi kami. Biarlah kami yang sudah diselamatkan, yang mendapatkan kehidupan yang kekal. Kami mau sharing ini juga kepada orang lain, sehingga banyak orang lain juga boleh percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Saudara yang kekasih, mari angkat hati kita terima berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus kiranya akan menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, di usaha pekerjaanmu diberkati, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Amin.